Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta didik sekalian, ini pembelajaran sudah mau kita mulai. Sudah setengah 9. Permohon maaf sebelumnya. Tadi ada sedikit telepon, jadi saya harus mengangkat dulu. Oke, belum ada yang menyaksikan. Saya minta dulu nih, biar rame. Oke, sudah ada berapa ya? 3 ya? Ya, 4 orang. Baru mau mulai. Saya tunggu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi baru materinya saya mulai. Takutnya nanti ada yang bergabung di tengah jalan. Terus dulu nih. Oke. Sekali lagi permohonan maaf, tadi saya ditelepon, jadi mau nggak mau harus diangkat dulu. Ya, aduh, apa ada suaranya ini ya? Matematika minat. Oh, matematika wajib. Ini jam pertama kelas 10 IPS. Tanggal dulu. Senin. Tanggal berapa ya hari ini ya? Aduh, lupa tanggal saya. Coba cek dulu tanggal berapa. Tanggal 20. Oke. 20 bulan 7 2020. Udah lumayan banyak yang ikut. 4 menit lagi. Silakan diajak temennya yang belum lengkap. IPS 34 orang ya. 23. Oke. Saya rencananya pakai YouTube. Kemarin sudah saya coba rekam. Tapi ternyata untuk 20 menit itu filenya 2 giga lebih, agak bermasalah saat ngupload. Kasihan juga nanti kalian nontonnya, jadi saya coba IG dulu. Kalaupun nanti ketemu yang lebih bagus, nanti kita coba gunakan. Oke, saya kira cukup ya. Nanti ini juga diupload di IGTV, jadi nanti Anda bisa nonton. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMA 2. Ini pembelajaran pertama Anda. Saya sementara mengasuh matematika wajib, sementara Ibu Apriliani Utami itu belum bergabung. Nanti kalau Ibu April sudah masuk, yang ngajar matematika wajib Ibu April. Untuk matematika wajib kelas 10 itu saya beritahu babnya dulu ya. Yang pertama itu nilai mutlak. Kemarin saya share buku sekolah elektronik di WA. Kalau ada yang belum buka, silakan nanti dicoba-coba dibuka di rumah. Setidaknya bisa tahu materinya apa saja. Saya lanjutkan nilai mutlak. Yang kedua adalah persamaan, rasional, dan irasional. Satu variabel. Ini bab 2. Bab 3-nya sistem persamaan linear 3 variabel. SMP sudah pernah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Yang pakai apa? Substitusi eliminasi ya. Nah, ini sama. Bedanya nanti variabelnya ada 3. Agak lebih rumit sedikit, tapi sama aja, substitusi eliminasi juga. Yang keempat, sistem persamaan linear 2 variabel. Agak sedikit susah, bukan susah sih, agak lebih rumit. Ini karena yang dihubungkan, kalau SMP ini linear dengan linear. Ketika Anda SMA, kita nanti bicara linear dengan kuadrat, terus yang satunya kuadrat dengan kuadrat. Nah, ini diantara 1, 2, 3, 4 memang bab paling 4, yang paling susah ini bab keempat ini. Bab kelima ini fungsi. Fungsi SMP sudah pernah, domain, kodomain, ring dan sebagainya, ini di fungsi. Kemudian bab ke-6 trigonometri. Oke, trigonometri. Nah,
untuk pembelajaran rencana saya untuk bab 1 sampai 4 ini dibahas di semester 1, bab 5 dan 6 itu nanti di semester 2. Nah, ini sekilas mengenai materi kelas 10. Kalaupun kamu sudah baca bukunya pasti tahu. Coba saya cek lagi. Oke, 28. Kita mulai. Materi pertama, nilai mutlak. Oke. Untuk nilai mutlak ada 3 subbab yang akan kita pelajari. Pertama, konsep. Yang kedua, persamaan. Yang ketiga, pertidaksamaan. Nah, hanya 3 ini. Saya hapus sebentar. Ini sudah nyambung ya? Nggak usah dicatat, nanti kan videonya bisa di-download. Kamu buka sendiri aja. Ya, oke. Saya mulai dari yang pertama, konsep. Untuk pertanyaan, kalau ada yang mau ditanya ya, nanti Anda bisa lewat WA, japri saja. Nanti saya balas satu-satu. Oke, nilai mutlak ini kaitannya ke bilangan. Yang namanya mutlak artinya absolut, pasti. Kalau dia positif, pasti positif. Kalau dia negatif, dia positif juga. Nah, itu pengertiannya kalau secara bahasa. Kalau konsep keilmuannya, jadi ketika ada sebuah nilai, sebuah bilangan X, dia akan bernilai positif X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini konsepnya cuma satu. Jadi nilai mutlaknya sana. Oke. Bagaimana aplikasinya? Saya berikan contoh. Ini banyak-banyak contohnya nih. Nomor 1 ya. Tentukan nilai dari harga mutlak. Harga mutlak lambangnya garis lurus ya, kanan kiri. Garis lurus itu harga mutlak. Harga mutlak, nilai mutlak dari 3 misalnya. Dari 3. Ya 3 lah. Kan positif ya, tetap positif. Kalau min 8. Nah, berapa min 8? Oke, pinter. Padahal nggak ada yang jawab. Saya bilang pinter. 8 ya. Kalau dia positif, dia tetap positif. Kalau negatif, jadi positif. Gitu. Oke ya. Nah, mana nih? Saya lihat dulu. Nanti ada yang bingung. Oke. Nggak ada. Pada melambai-lambai 29. Oke. Saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya misal nomor 2 nih. Harga mutlak min 7/8. Oke, ini sama saja dengan 7/8. Nah, begitu seterusnya. Saya kira tidak ada masalah kalau masalah nilai. Aman, selama dia negatif, diberi harga mutlak, jadi positif. Gitu ya. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua. B. Persamaan. Saya membagi persamaan ini menjadi 3 bagian lagi. Saya beri tanda bintang 1. Ini 1 suku. Anda tahu suku? Ya, suku itu suku bangsa yang memisahkan dengan yang lainnya. 1 suku ini artinya dia hanya mengandung 1 variabel saja. X atau X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 itu dinamakan suku. Nanti sambil jalan kalau ngerti nanti paham. Saya langsung ke contoh saja. Misal ketika ada diberikan sebuah soal harga mutlak X plus 2 sama dengan 5. Nah, berapa nilai X? Nah, untuk soal yang seperti ini kita kembali ke konsep saya. Nah, dia akan positif kalau lebih dari sama dengan 0, negatif kurang dari 0. Agak susah ya mengaplikasikannya. Kalau susah kamu pakai cara saya saja. Pertama, X plus 2 akan sama dengan 5. Ini ambil yang positifnya. Yang kedua, X plus 2 sama dengan min 5. Seperti itu. Jadi kalau ini 5, satunya positif, satunya negatif. Nah, dibuat 2 buah
Ini sama persis dengan soal. Berikutnya tinggal diselesaikan saja. X ini kan plus 2. Plus 2 pindah ruas jadi berapa? Min 2. Oke, 5 dikurang 2 jadi 3. Oke, 1. Yang satunya X sama dengan, ini min juga ya. Min 5 dikurang 2, min 7. Nah, kendala di sini adalah perhitunganmu. Kalau min dikurang min ditambah min. Nah, itu harus jeli. Kalau tidak teliti biasanya keliru di sini. Nah, hanya ini penyelesaiannya. Setelah dibuat plus minus, dapat jawaban. Contoh nomor 2. Harga mutlak X dikurang 7 misal sama dengan 4. Nah, gimana cara menyelesaikannya? X kurang 7 sama dengan 4. X kurang 7 sama dengan min 4. Nah, gitu ya. Sehingga di sini didapat X sama dengan min akan pindah jadi plus 11. Ini X sama dengan min jadi plus 7 kurang 4, 3. Jadi ada 2 X-nya. Bisa 11, bisa 3. Oke, itu nomor 2. Saya hapus lagi sebelah sini. Nomor 3. Kalau ketemu harga mutlak dari X ditambah 9 sama dengan min 4. Nah, bagaimana kalau yang di belakangnya negatif? Ketika ketemu yang ini, perlu diingat, konsep harga mutlak itu selalu positif. Jadi apapun nilai di dalam sini, diberi harga mutlak, nanti hasilnya seharusnya positif. Kalau hasilnya negatif, maka ini soal ini tidak valid. Ini tidak bisa diselesaikan. Jadi ini soal yang tidak boleh dibilang soalnya salah, boleh. Ini salah konsep. Salah konsep. Karena hasil dari harga mutlak seharusnya positif. Nah, nanti Anda ketemu, bisa nanti saya berikan soal, ujian ataupun ulangan harian, akan saya munculkan yang seperti ini. Untuk mengecek apakah Anda paham konsep nilai mutlak atau tidak ya. Jadi kalau ketemu soal yang seperti ini, nggak usah dijawab, tulis saja salah konsep gitu aja, nggak usah diselesaikan. Oke, tipe yang keempat. Harga mutlak dari 2X dikurang 7 sama dengan 5. Nah, ini ada tambahan. Kalau tadi cuma X semua, ini ada 2-nya di depan X. Gimana cara menyelesaikannya? Sama. 2X kurang 7 sama dengan 5. Yang satunya 2X kurang 7 sama dengan min 5. Nah, gitu. Ini pindah ruas. 2X sama dengan 12. X sama dengan 6 ya. Karena perkalian, kalau pindah jadi pembagian. Nah, ini mau diingat. Satunya 2X sama dengan pindah ruas 2. Nanti X sama dengan 1. Oke. Ada masalah sejauh ini? Gak ada ya? Yang satu suku? Oke, saya cek dulu nih. Nanti ada yang komentar. Coba. Oke. Nyambung ya. Kalau bingung komen boleh. Oh, terlihat nggak itu? Terlihat semua ya. Layarnya terlihat semua. Sip. Oke, satu suku selesai. Nggak lama ini waktu kita. Jangan-jangan hari ini selesai satu bab. Terus pertemuan berikutnya ngapain? Pertemuan berikutnya nanti kita tinggal latihan soal. Ini kan nanti ditaruh di IGTV. Kamu download. Kalau bingung, lihat downloadannya. Oke, yang kedua sekarang, bintang 2. Bintang 2, 2 suku. 2 suku, tapi beda ruas. Ini terus terang nggak ada di buku mana-mana, nggak mungkin karena ini kata-katanya nggak baku. 1 suku, 2 suku. Saya hanya membedakan cara penyelesaian untuk tipe yang berbeda saja. Jadi untuk tipe yang bintang 2, 2 suku beda ruas, artinya adalah akan ada 2 buah nilai mutlak yang di dalamnya memuat variabel X, tapi beda ruas. Beda ruas itu dia dipisahkan oleh tanda sama dengan. Nah, tadi nomor berapa? 4 ya. Nah, 5 ya. Nggak tahu, lupa saya, udah saya hapus. Oke, 5. Harga mutlak 3X ditambah 7 misal sama dengan
harga mutlak 4x. Nah, ini dalam artian dua buah suku. Ini ada harga mutlak yang pertama, harga mutlak yang kedua, dia dipisahkan oleh sama dengan. Kalau tidak dipisahkan sama dengan, nanti itu bintang 3. Dia dua suku tapi sama ruas. Cara pengerjaannya berbeda. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana cara pengerjaannya? Mirip-mirip dengan yang satu suku, tetap kamu buka juga. Kalau secara konsep, ini seharusnya ya, kamu kuadratkan. Seharusnya nanti diproses di faktor, tapi ternyata setelah saya coba, konsep yang satu suku bisa digunakan di sini dan hasilnya sama. Nah, nih, jadi kita nggak perlu kuadratkan, karena kalau kuadrat agak panjang, lebih panjang jalannya daripada cara yang satu suku, tapi nanti hasilnya sama. Sesuai konsep efektivitas, ya gunakan yang paling mudah saja. Cara pengerjaannya bagaimana? Ya lanjut aja, 3x plus 7 sama dengan min 4. Oke, yang satunya min 4x. 3x plus 7 sama dengan, mohon maaf, ini positif dulu, ini yang negatifnya. Nah, baru pindah ruas. 4, 3 paling besar 4 kan? Maka saya pindahkan ini ke sana. Ini 7, 4 kurang 3, 1 jadi x, dapat x sama dengan 7. Yang kedua, min 4 sama 3 paling besar mana? Besar sini. Maka ini akan pindah sini. Artinya 7 akan kita pindahkan ke sana. Plus jadi 7x. 7 pindah jadi min 7. Maka ini dapatnya min 1. Seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang nomor 5. Oke, nyambung? Belum nyambung minta ulangi ya. Tinggal kamu replay aja nanti videonya. Kan ngulang sendiri. Oke, nomor 6 nih. 6 kalau harga mutlak 5x. Sebelumnya, cara ini bisa digunakan kalau selisih variabel x itu 1 selisihnya. Kalau selisihnya lebih dari 1, seperti nomor 6 misalnya, 5x dikurang 8 sama dengan harga mutlak 3x. Nah, yang seperti ini tidak bisa menggunakan cara yang ini. Kamu harus pakai cara kuadrat yang saya sampaikan tadi. Nomor 6. Maka karena selisihnya 2, ini 5, ini 3, maka ini harus kuadrat. Repot memang. Bagaimana cara mengkuadratkan? 5x dikurang 8, ya berarti 5x kurang 8-nya 2 kali. 5x kurang 8, 5x dikurang 8. Yang sana 3x, 3x. Maka harga mutlaknya akan hilang. Jadi tanda kurung biasa. Pakai perkalian, kalikan nih. 25x kuadrat. Kalikan sana. Tanda berlaku ya. Min 40x. Kalikan sini, min 40x. Kalikan ujung plus 64. Ini kalikan 9x kuadrat. Seperti itu. Nah, pindah ruas sama, lihat yang paling tinggi. 25, 9, maka 9 akan pindah ruas. 25 kurang 9, 16. 16x kuadrat. 80x plus 64. Oke, bagi saja. Bagi berapa? 8 ya. Oke, bagi 8. Oh, bagi 16 bisa. Dibagi 16 x kuadrat 5x 4. Oke, faktorkan x min 4. Nah, ini pemfaktoran. Nanti saya buatkan video khusus pemfaktoran biar kamu bisa nyambung, atau kamu boleh cari aja cara memfaktorkan di YouTube dan sebagainya. Tapi kalau nunggu video saya nggak apa-apa. X min 4, X min 1 sama dengan 0, X kuadrat, min X, min 4 jadi min 5, min 4 kali min 1 jadi 4. Oke, dapatnya X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kalau selisihnya cuma 1, kamu pakai cara biasa. Kalau selisihnya tidak 1, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya, maka kamu faktor seperti itu.
Oke, cara kuadrat ya. Nah, ini yang dua suku beda ruas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti japri aja ya lewat WA. Nanti saya balas, tenang aja. Coba saya cek lagi nih. Oh, 22. Oke, ada yang bergabung. Sip. Gak apa-apa, nanti yang berhalangan saran saya download saja. Download, kalau kamu punya kesibukan atau ngerjain tugas dan sebagainya, download aja di IGTV. Nanti bisa ditonton kapanpun untuk belajar berikutnya. Nah, yang berikutnya, hapus dulu ya. Satu, dua, tiga, bintang 3. Dua suku sama ruas. Nah, ini agak sedikit ada tambahan. Misal nomor 7. Harga mutlak 3x ditambah 2 ditambah harga mutlak 2x min 5. Oke, sama dengan 3. Nah, ini maksud saya yang dua suku, ada dua harga mutlaknya sama ruas, dia tidak dipisahkan oleh sama dengan. Sama dengannya bisa di ujung sana atau di ujung sini. Nah, pengerjaan yang ini tidak bisa menggunakan konsep yang bintang satu suku ataupun konsep yang kuadrat, nggak bisa. Kita harus pakai syarat yang ini. Saya mencetus sebenarnya ini bisa dipakai untuk semua, bisa untuk satu suku, bisa untuk yang bintang 2, bisa 2 suku. Masalahnya memang ini agak rumit, saya sederhanakan, makanya saya munculkan cara menyederhanakannya yang tadi, yang satu suku sama 2 suku, biar lebih mudah. Nah, kalau yang bintang 3 mau nggak mau itu harus pakai konsep. Jadi cara pengerjaannya bagaimana? Ambil harga mutlak yang pertama ini, saya tulis ya, 3x plus 2. Kamu buat sama dengan 0 dulu, biar ketemu angkanya nanti 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Nah, sesuai syaratnya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 0. Jadi, nanti ini didapat x akan lebih dari sama dengan min 2 per 3, satunya x akan kurang dari min 2 per 3. Nah, ini pegang dulu aja, karena kenapa? Nanti kita mau buat garis bilangannya. Kalau sudah ada garis bilangan, baru nanti tahu maksudnya apa. Kemudian yang kedua, 2x min 5 sama 2x min 5 kamu buatkan sama dengan 0 dulu. Nanti 2x adalah 5, x adalah 5 per 2. Jadi nanti ketemunya x lebih dari sama dengan 5 per 2, x kurang dari min 5 per 2. Nah, ini juga dua syarat. Oke. Slow ya. Nah, setelah ketemu dua buah itu, kamu buat garis bilangan nih. Garis bilangan, SMP sudah pernah ya garis bilangan? Sudah, masa nggak pernah? SD dulu belajar garis bilangan 4 langkah ke kanan, maju gitu. Seekor kata melompat 5 langkah ke depan, maju 1, 2, 3, 4, 5. Itu bahasa SD. SMA langsung koordinat, nah ini SMP ya. Baik, yang pertama, min 2 per 3. Oke, ini 0. Kita punya min 2 per 3. Lebih dari sama dengan penuh ya. Ke kanan. Kurang dari, berarti ini enggak penuh. Oke, ke kiri. Berikutnya, lebih dari 5 per 2. 5 per 2 di sini. Lebih dari sama dengan penuh lingkarannya ke kanan. Berikutnya, ke kiri. Nah, setelah Anda membuat dua buah garis bilangan ini dimasukkan ke garis bilangan, mohon maaf, dua buah syaratnya ini masuk garis bilangan, nanti ketemu area yang punya dua buah, apa bilangnya, dua buah area juga. Yang pertama, ini ya, ada garis di atasnya, ada garis di bawahnya, berhenti sampai di sini kan. Nah, ini yang satu, yang ini, yang dua, ini 3. Oke. Nah,
Dicoba satu-satu. Waalaikumsalam. Silakan bergabung. Oke. Kita coba satu-satu. Untuk area pertama, artinya kurang dari min 2/3. Kalau kurang dari min 2/3, sesuai konsep ini, 3x plus 2, gimana nulisnya ya? Saya tambahin di sini aja ya. Harga mutlak 3x plus 2 itu akan menjadi 3x plus 2 kalau x kurang lebih dari sama dengan min 2/3 dan jadi min 3x min 2. Ingat ini tandanya min x, jadi yang ini dinegatifkan kalau dia kurang dari min 2/3. Kemudian 2x min 5 itu nanti tetap saja 2x min 5 tidak berubah. Roboh-roboh. 2x min 5 oke, tidak berubah ketika x lebih dari sama dengan 5/2 dan berubah negatif min 2x plus 5 ketika x kurang dari min 5/2. Oke. Ini panduan kita mengerjakan. Nah, berikutnya yang pertama nih, area 1 x kurang dari min 2/3. Itu kan bacanya. Oke, kalau x kurang dari min 2/3 untuk yang pertama min sini ya. Berarti dia jadi ini. Maka yang seharusnya harga mutlak 3x plus 2 kita nulisnya min 3x min 2. Min 3x min 2. Oke, yang berikutnya yang ini. Di mana x kurang dari min 2/3? Min 2/3. Sebentar. Keliru nih. Wajar saya bingung. Min 2/3 di sini tetap artinya yang 2x plus 5 karena min 2/3 ini kurang dari sini, maka dia berubah jadi ini. Min 2x plus 5 berikutnya sama dengan 3. Ini soal awal ya. Yang saya tulis ini adalah soal awal yang harga mutlaknya sudah dihilangkan. Cara menghilangkan harga mutlak, dilihat intervalnya. Dia apakah jadi yang atas atau yang bawah. Berikutnya tinggal digabungkan. Min 3 min 2 min 5x min 2 plus 5 3 pindah ruas ya. Jadi negatif 3 maka jadi 0, munculnya x sama dengan 0. Nah, apakah x sama dengan 0 itu berada di sini kurang dari min 2/3? Tidak. Kalau tidak, dia tidak memenuhi. TM tidak memenuhi, artinya ini bukan himpunan penyelesaian. Maka area 1 bukan himpunan penyelesaian. Oke, lanjut area 2. Lama ini mengerjakannya, makanya saya taruh di terakhir materinya. Hapus dulu. Area 2. Area 2 berarti min 2/3 kurang dari x kurang dari 5/2. Sudah bisa membaca area? Garis bilangan? Ya. Yang ini x kurang dari min 2/3. 2 karena dia berada di tengah-tengah, jadi min 2/3 kurang dari x kurang dari 5/2. Kayak gini bacanya ya. Nah, berikutnya karena x-nya berada di antara min 2/3 sama 5, maka yang pertama ini lebih dari min 2/3 ya, maka pakai yang atas 3x plus 2. Kalau yang ini masih belum berada di area atas, masih di bawah, kurang dari 5/2, pakai yang bawah min 2x plus 5 nanti akan sama dengan 3. Proses saja, ini x 7 pindah ruas min 4. Nah, apakah min 4 berada di sini? Oh tidak, tidak, maka tidak memenuhi lagi. Seperti itu. Jadi ini bukan himpunan penyelesaian juga, nggak jadi saya lingkerin. Oke, sip. X sama dengan min 4. Nah, maka tinggal area 3. Kalau area 3 tidak memenuhi juga, artinya soal yang saya berikan ini nggak ada himpunan penyelesaian, nggak ada jawabannya. Sekarang X lebih dari sama dengan
Ini sama dengan ya. Oke, karena bulat ya. 5/2. Yang pertama dia akan tetap 3x plus 2. Yang kedua jadi 2x min 5 sama dengan 3. 5x min sama dengan 6, maka x sama dengan 6/5. Apakah 6/5 lebih dari 5/2? Ayo, ini 1,2, ini 2,2. Ya enggak lah, maka TM juga. Sebenarnya ini soalnya enggak ada himpunan penyelesaian, maka jawabannya tidak ada, seperti itu. Ya, dari 3 langkah ini setelah dapat X, ini harus dicek dulu apakah X-nya sama dengan syaratnya, seperti itu. Oke, sampai sini. Panjang ya, hampir 1 papan tulis urutannya. Dari memasukkan syarat, buat garis bilangan, terus masukkan nilainya, ngecek terakhir. Kalau ini misal ini bukan 5/6, tapi ini misal bukan 6/5, misal saja nih, misal 30/5. 30/5 kan lebih dari 5/2, maka ini jawabannya seperti itu. Tapi karena ini tidak sesuai syarat, maka dia TM itu tidak memenuhi. Nah, ini dulu. Saya cek lagi nih, gimana? Oke. Oh, nggak kelihatan ya bawahnya ya. Nah, ini tadi persamaan. Oke, selesaikan persamaannya. Sudah 3 ya persamaan. Entar dulu, mana catatan saya. Sekali lagi kalau ada yang mau nanya, nanti silakan tanya lewat WA di Japri saja, nggak ada masalah. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebentar kan, cuma saya cukupkan materinya sampai di sini. Untuk yang kedua, pertidaksamaan itu minggu depan, satu-satu saja. Karena mengingat kalian kan materinya banyak, mapelnya banyak juga. Jadi sedikit dulu dicerna sampai habis, baru nanti saya tambahkan materinya. Jadi reviewnya lagi, nanti download kan, bisa dibaca lagi kan, makanya saya hapus. Pertama, tadi kita belajar nilai mutlak. Yang pertama, konsep. Ini ya konsepnya, masih ada tuh. Yang kedua, persamaan. Persamaan ini ada 3 bintang ya. Bintang 1 yang 1 suku. Bintang 2 yang 2 suku. Tapi beda ruas. Bagaimana kalau ini yang selisihnya 1 bisa pakai cara bintang 1 suku. Kalau selisihnya 2 atau tidak 1, kamu harus pakai kuadrat, gitu kan? Nah, yang bintang 3 ini 2 suku sama ruas. Kalau 2 suku sama ruas seperti ini agak banyak prosedurnya. Syarat, garis bilangan, baru dimasukkan intinya. Nah, hari ini pembelajarannya cukup ini. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh videonya di screenshot. Sir, nggak ngerti yang ini, nanti jelasin lagi di Japri ke WA saya ya. Jangan lupa saya minta foto ya, foto kamu lagi belajar. Di foto Japri saja, kasih nama di bawahnya, nama siapa, kelas apa, kayak gitu, buat laporan absennya hari ini. Kalaupun nanti berhalangan jam ini, misal ada yang nanti sore, temennya nanti sore atau nanti malam baru bisa buka, atau minggu depan baru bisa buka, nggak apa-apa. Tetap kamu foto juga, foto. Nah, nanti saya berikan contoh cara ngabsen di WA saja ya, biar formatnya sama. Nah, itu saja. Terima kasih sudah ikut menyaksikan pembelajaran secara daring selama COVID. Permohonan maaf juga tidak bisa tatap muka karena kita semua menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi inilah bisanya kita belajar di rumah. Sekali lagi, kalau yang berhalangan baik sinyal atau kuotanya kurang dan sebagainya, kamu kalau khusus mapel saya, ini nggak harus jam saya lihatnya, karena ini nanti saya simpan di IGTV, bisa diakses kapanpun. Kalaupun nggak ada kuota, pakai kuota malam yang agak murah, nanti malam-malam aja, sudah subuh kamu baru buka download kan bisa.
Atau kalau susah sinyal pas kamu liburan ke Sekayu misalnya ke tempat temennya, download semua materi saya. Nah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Untuk tugas dan sebagainya minggu ini belum ada untuk dikumpulkan, tapi saya saran mengingat matematika itu pembelajaran yang kalau cuma belajar seperti ini saja itu paling 20% kemampuanmu. Bagaimana bisa maksimal itu kamu harus ngerjakan soal. Jadi carilah soal sendiri, minta tolong temanmu buat, minta tolong ibunya buat atau adiknya, kan mudah nih. 3x plus 2, 2x plus ini bolak-balik aja. 3x plus 5, 2-nya taruh sana gitu. Atau 3-nya pindah sini, ini sudah jadi soal yang baru. Buat sendiri, coba dikerjakan sesuai konsep. Nanti boleh kamu foto, kirim ke saya biar saya koreksi, nggak jadi masalah. Nah itu. Jadi untuk yang luring, luar jaringan, silakan cari soal mengenai nilai mutlak, baik konsep maupun persamaan, coba dikerjakan. Semakin banyak kamu mengerjakan soal, semakin mahir kamu menguasai materi ini. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, baik pun keterlambatan waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.